Yo, what is up guys? Jadi di video kali ini gua akan ngebahas tentang kenapa sih support dan resisten itu seringkali tidak bekerja atau gagal. Oke? Udah gua nggak usah banyak bacot lagi, langsung aja. Kenapa nih? Oke? Yang pertama adalah, maksudnya yang utama ya, bukan yang pertama. Yang utama adalah karena support dan resistance itu dipakai banyak orang. Oke? Hampir seluruh trader, ya bukan seluruh trader ya, maksudnya kebanyakan trader di dunia ini ya, mereka itu kebanyakan pakai support dan resisten. Oke. Nah, hubungannya apa bang? Sama support resisten itu nggak bekerja. Oke. Hubungannya adalah semakin banyak teknik ya, semakin banyak teknik yang sering dipakai dan teknik yang booming ya, istilahnya apa ya, yang frekuensinya si teknik ini tuh banyak banget dipakai sama trader-trader di seluruh dunia. Semakin banyak teknik itu digunakan, teknik ini tuh menjadi suatu hal yang disebut liquidity ya. Liquidity. Oke. Nah, liquidity itu apa sih? Liquidity itu adalah, di sini aja deh. Liquidity adalah di mana kebanyakan order berada. Oke. Maksudnya gimana tuh, Bang? Maksudnya adalah ya kembali lagi yang tadi ya. Karena support resisten itu banyak banget digunakan sama orang ya. Hampir seluruh trader di dunia, oke. Let's say gini, coba di mana sih? Nah, gini ya. Ini misal chart nih. Ketika orang lihat suatu pergerakan harga yang kayak gini, pasti mereka tuh, wah ini resisten, support bagi orang-orang yang memakai support dan resisten. Dan faktanya adalah support resisten itu salah satu teknik yang banyak banget digunakan oleh seluruh trader di dunia. Oke. Jadi hal tersebut itu menjadi liquidity dan ada suatu institusi, ada suatu hal yang bernama institusi. Oke. Dan si institusi ini mereka itu mengincar liquidity. Jadi kalau misal nih, let's say support resisten ini udah nggak booming lagi, udah ada teknik baru yang benar-benar booming dan hampir seluruh trader di dunia itu memakai teknik itu. Oke. Nah, teknik itu tuh bakalan jadi liquidity juga gitu. Jadi si institusi ini mereka itu bisa ngelihat ya, order kita di mana, kebanyakan order di mana. Oke. Jadi gitu. Jadi mereka itu ngincer di mana sih order yang paling banyak, dan mereka tujuannya adalah untuk melikuidasi mereka. Untuk kalian yang nggak tahu
melikuidasi maksudnya apa adalah, let's say ini support dan resistance. Kalau mereka ingin melanjutkan tren ke bawah, mereka ini maksudnya institusi ya, mereka itu bakalan nge-buy dulu, karena si institusi ini kapitalnya tuh udah nggak bisa dihitung cuy. Jadi udah billions atau bahkan trillions ya USD. Jadi mereka itu bisa ngerakin market. Jadi mereka nge-buy dulu untuk nge-stop orang-orang yang melihat ini sebagai resisten, lalu baru melanjutkan tren ke bawah. Coba deh kalian lihat chart lagi. Abis ini di terakhir-terakhir video gue kasih contoh deh. Nanti banyak banget kok kalau kalian teliti ya. Sebenarnya banyak banget contoh kayak gitu. Oke. Jadi si institusi ini tuh ngincer liquidity. Dan itulah alasan kenapa support dan resistance itu sering tidak bekerja. Kalau kalian bener-bener cuma support dan resistance, nggak ada confluence lain. Dan faktanya adalah banyak banget trader-trader yang menurut gue sukses ya, yang pakai support resistance, tapi itu mereka udah nge-refine sistem mereka sendiri. Jadi gak semena-mena cuman support resistance breakout, retest. Mereka udah bener-bener nge-refine gimana sih caranya biar bisa konsisten memakai support dan resistance. Jadi di sini gue nggak menjelek-jelekan support dan resistance ya, karena faktanya juga gue tuh pernah di sini gitu loh. Gue tuh pernah pakai support resistance, terus support resistance breakout, retest, Fibonacci dan lain sebagainya lah. Oke, sekarang gue bakal ngasih contoh ya. Kasih contoh gambar dulu, habis itu baru gue pindah ke chart yang sebenarnya. Oke, ini video mungkin bakalan agak lama ya, jadi mohon maaf nih, biar bener-bener jelas gitu. Oke, jadi gini, let's say ini gue bikin dulu ya. Mana jelek banget anjir. Kan chart kan nggak apa ya, nggak seindah lower high lower low, konsolidasi pun nggak seindah ini, bakalan sejajar dan lain sebagainya gitu kan. Jadi gue udahlah gini aja deh. Nah ini sebentar gini aja deh. Nah oke, gue gambar dulu ya dari perspektif support dan resistance dulu. Untuk kalian yang ini melihat, ya pasti banyak ya yang melihat ini sebagai area ini sebagai support, apalagi apalagi ditambah dengan double top ya. Wah kacau. Oke. Dan banyak orang yang melihat ini sebagai area support. Oke. Istilahnya gitu. Dan untuk orang yang nge-sell di double top ini ya, sebenarnya itu bekerja kan, dia turun kan nih, tapi tergantung take profit di mana sama stop loss di mana. Kalau stop loss di sini di atas resisten dan take profit masih jauh di bawah, dan mereka trade manajemennya agak buruk ya, mereka bakal ke likuidasi, mereka bakal ke stop. Terus mereka bakal melihat ini sebagai breakout ke atas, dan mereka mencari retest dari
resisten ini yang sekarang menjadi support. Perspektif pada saat chartnya jalan kan gitu. Kalau mereka buy di sini, stop loss di mana? Stop loss di sini, mungkin ya. Tergantung stop loss mereka di mana, entah di bawah sini, di bawah resisten yang sekarang menjadi support ya kan, karena kita let's say kita di sini ya, atau di bawah sini, oke? Dan faktanya mereka akan ke likuidasi, oke? Ini mereka ke likuidasi lagi, dan akhirnya mereka lihat lagi nih, wah ini nih bener-bener breakout yang sebenarnya. Padahal ya sama aja, mereka ke likuidasi lagi. Dan di sini gue akan ngejelasin ya perspektif institusi itu gimana, oke? Perspektif institusi itu gimana? Jadi kita tetap nggak akan ngubah gambarnya, cuman kita ngehapus ini aja, support resistannya, oke? Yang kita tahu ini adalah apa? Ini liquidity, kita tulis di atas. Support resistan sebagai likuiditas, oke? Likuiditas diambil, ya. Terus bagi orang-orang yang masih menganggap ini adalah resisten, diambil lagi, mereka ke stop lagi. Dan bagi orang-orang yang melihat ini sebagai breakout ke atas, ya, sebagai breakout ke atas, mereka ke likuidasi lagi. Mereka kan buy di sekitar sini ya, mereka ke likuidasi lagi. Jadi perspektifnya smart money ya, atau institusi, mereka tuh melihat market dan tujuan mereka buy atau sell market itu adalah per liquidity, oke? Dan area mitigasi itu hampir sama dengan supply dan demand ya. Dan di sini kalian bisa lihat juga, mungkin di sini bakalan menjadi supply dan lebih mungkin daripada enggak ya, institusi itu bakalan kesini lagi sebelum turun jauh. Kenapa? Karena ya itu tadi yang gue bilang, kalau kalian masih ingat ya, mereka itu harus nge-buy dulu. Sebelum nge-sell yang bener-bener banyak. Secara otomatis buy mereka yang ada di sini minus dong, kan belum ditutup, masih minus. Jadi mereka harus mau nggak mau suatu saat ya, kapanpun itu, mereka harus nutup buy mereka di sini ya. Kalau ini mah ntar kita bahas deh di sekitar di sinilah, last buy sebelum turun di area sekitar sini, oke? Jadi mereka tuh harus memitigasi dulu biar nggak minus, biar paling nggak break even sebelum turun, gitu guys. Sekarang gue kasih tahu deh di chart ya, gue kasih tahu lagi di chart yang benar-benar chart ya, jadi nggak gambaran kayak gini. Ini biar kalian bisa tahu aja lah. Mana ya? Ini sih jelas banget. Hampir 11-12 dari gambar gua tadi ya. Oke.
Mana sih? Oke, kita mulai ya. Ini apa? Aduh, bisa gitu Gila. Ini apa? Ini resisten ya. Oke, kita sampai situ ya. Resisten. Apa yang terjadi? Liquidity diambil, shift in momentum ya. Nge-break structure ke bawah adalah berarti lebih mungkin daripada enggak si market itu udah mulai menunjukkan bearishness-nya. Oke. Dan kembali lagi ke sini untuk apa? Untuk memitigasi area yang mereka buy sebelumnya di sekitar sini. Oke. Sebelum lanjut turun. Dan kalau kalian lihat ya, market itu fraktal. Ya, ini 4 jam. Ini ya, area kecil ini ya. Di lower time frame apa? Di 1 jam deh. Ini apa? Gue nggak bakal ngeliatin ya, repot, harus scroll back lagi. Kalau kalian mau lihat sendiri aja di chart kalian. Ini apa? Support resistance. Yang terjadi, diambil, break structure ke bawah. Yang terjadi lagi apa? Mereka kembali ke supply zone ini untuk memitigasi buy mereka sebelum turun ini. Ini tuh kalau gue kasih contoh ya, banyak banget. Ini gue lihat di sini ada 1 tadi yang besar, 2 ini apa? Ini ya ini termasuk yang tadi. Nih. Banyak banget, guys. Gue nggak perlu, ini tuh banyak banget, jadi gue kalau nunjukin satu-satu tuh wah bisa 10 lebih kali. Jadi ya intinya gitu aja. Oke, that's it. Sekian dari gue ya. Thank you very much. See you later in the next video.